kelangkaan baru, yaitu chip memori. Krisis RAM global pelan-pelan merembet dari data center ke smartphone dan juga laptop. Inilah fenomena yang mereka sebut sebagai Ramageddon. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana pastinya. Nah di sini bro ya, seperti yang udah teman-teman lihat di video awal tadi, bahwa akhir-akhir ini bro ya, harga komponen itu meningkat tajam, terutama pada memori, dan sekarang diiring SSD, ada juga habis ini naik VGA semuanya. Nah efek sampingnya bro ya, permintaan menurun, penjualannya turun, ya kita jadi pusing untuk jualan komponen dan juga rakit bisnis seperti ini. Nanti laptop juga kebagian pusingnya. Tapi yang jelas gini bro ya, penyebab utama dari harga naik itu disebabkan bukan karena politik semata, tapi memang karena dari sononya perusahaan-perusahaan alias pabrik-pabrik seperti kayak Samsung ataupun Skynet yang memang memproduksi memori, mereka itu lebih memprioritaskan untuk memberi pasokan kepada perusahaan yang membangun infrastruktur AI. Nah, jadi kalau yang konsumen seperti kita, untuk stoknya itu tidak dikasih terlalu banyak. Ya alasannya jelas follow the money. Untuk ngasih perusahaan mau bayar mahal lah, kalau kita ya paling harganya segitu-gitu aja. Dan dari fenomena seperti itu, tetap kita juga mau kasih info sama teman-teman bahwa kadangkala ada momennya waktu harga naik kita bisa beli, ada kalanya waktu harga murah udah ditawar, ujung-ujungnya juga nggak beli. Nah dari sini kita ingin memberikan info juga sama teman-teman bahwa tetap bijaksana dalam memilih untuk bisa mengakomodasi kebutuhan kalian. Dan yang kita kasih info kali ini bro ya, kita mau memberikan sebuah informasi tentang sebuah setup rakit PC seperti ini yang benar-benar fleksibel untuk bisa digunakan di berbagai kebutuhan. Semisal teman-teman seorang arsitek, kalian konten kreator, hingga kalian gamer yang memang butuh live stream, pakai ini udah bisa mentok kanang karena speknya tinggi banget enggak, cuman karena memang harga RAM-nya mahal, jadi kita butuh penyesuaian untuk rakit yang modelan seperti ini. Kalau kita lihat untuk dapur pacu dari PC yang kita build ini bro, dia udah cukup proper sekali. Prosesornya pakai Intel Core i5 Gen 13, spanya 13400F, dan harganya di bawah di angka 3,2 juta rupiah. Ini harganya masih normal. Untuk VGA-nya ini naik tapi dikit. Dia pakai XFX 9060 XT VRAM 8GB, dan harga untuk VGA ini di angka 6,9 jutaan rupiah. Motherboardnya pakai ASRock, murah meriah tapi udah proper ini. Dia pakai B760 Pro RS DDR5. Namun memorinya ini yang asem bener. Dulu memori 32GB seperti ini bro ya, dia kit 16x2, awalnya itu masih di angka 2,5 sampai 3 juta rupiah. Lah sekarang dia itu harganya mendekati di angka 9 juta rupiah. Barangnya sama, dan ini pun barangnya langka sekali di pasaran. Terus untuk penyimpanannya, kita di sini juga mencari yang paling bagus tapi harganya juga affordable. Pakai Adata Gaming S70 1 tera yang dulu harganya itu kisaran 1,5 sampai 1,7 juta rupiah. Lah sekarang harganya juga naik menjadi di angka 3 juta rupiah. Kemudian untuk casing yang kita pakai ini bro, dia tampilannya cakep proper, temanya juga kelihatan. Jadi casing ini kita pakai punya Segotep tipe Nexus One yang dijual limited edition. Terus kalau kalian beli, nah ini udah dapat action figure bro, karena dia kerjasama sama Miniso. Terus action figure itu dia dari Sanrio karakter. Ini dapatnya random, tapi kalian bisa ganti. Contohnya saya bisa ganti Gundam seperti ini. Cara masangnya gampang, tinggal ditekan, dia itu kancingannya menggunakan magnet. Kemudian untuk casing ini secara kompatibilitasnya, komponen-komponennya dia itu mampu menampung motherboard MATE. Nah, untuk casing tambahan ini, kalau kita mau ngasih fan, dia bisa nambah 5, satu di belakang, 2 di bagian situ, sama 2 di bagian bawah sini. Berikutnya, kelebihan dari casing ini, di sebelah kanan itu menggunakan casing kaca tempered. Dan bukanya ini mudah sekali. Terus kalau kalian mau pasang liquid cooler seperti yang saya pasang, nah kita bisa manfaatkan triple fan, terus masangnya di bagian atas. Semisal masang yang 2, bisa taruh di bagian sono yang bagian belakang situ. Dan di sini untuk liquid yang kita pakai, ini pakai punya Segotep juga tipe MU360. Nah, seri ini bro, dia juga bagus tampilannya, kemudian cukup fungsional. Alasannya gini, untuk liquid cooler ini kita bisa mendapatkan informasi tentang suhu dari apa yang kita ingin ketahui. Misalkan suhu dari komponen ataupun suhu dari power supply-nya juga. Terus untuk tampilan di waterblock-nya ini, kita bisa custom. Selain bisa melihat suhu, nanti teman-teman juga bisa ngasih anim ataupun foto kalian dipajang di sini. Berikutnya untuk komponen yang perlu kita notasi lagi adalah penyuplai daya alias power supply.
Nah, power supply yang kita pakai di sini bro yang nggak kaleng-kaleng, punya Secotep tipe DM750G yang harganya itu dibantu mulai di angka 1,6 juta rupiah. Nah, power supply ini bro, dia itu garansinya panjang pol 12 tahun karena power supply ini menggunakan komponen-komponen proper. Dia kapasitornya, dia kapasitor Jepang. Terus untuk sertifikasinya, power supply-nya ini udah benar-benar bagus. Dia punya sertifikasi ATX 3.1, PCI 5.1, 80 plus Gold, PPLP Info dan juga ATX 3+. Nah, dari sini untuk software yang bisa kalian link sama waterblock-nya ini, kalian tinggal download aja di website resminya punyanya si Secotep yang namanya Himos. Nanti fungsinya di dalam waterblock ini kita bisa memonitoring kinerja dari power supply, entah dari tegangannya ataupun RPM dari kipas yang sedang berputar. Jadi intinya semua komponennya udah proper untuk dipakai jangka panjang. Ini istimewa. We've got to go through it! We still have plenty of troops. Keep attacking. Beat them. Allied troops neutralizing objective Alpha. Oke bosku, jadi kesimpulannya gini. Kalau kita lihat di fenomena yang memang agak anomali ini, harga memori naik tajam lebih mahal daripada VGA. Ini mestinya kalau kita lihat berita-beritanya bro ya, kayaknya di 2026 harganya juga akan tetap tinggi seperti ini karena memang suplainya terbatas, barangnya pun langka. Jadi lebih bijaksana lagi kalau teman-teman hanya membeli komponen PC seperti ini ketika teman-teman butuh. Tapi kadang-kala ada juga bro, momen-momen lagi mahal kita bisa beli, momen-momen yang harganya murah kita malah nggak beli-beli, cuman masukin aja di dalam keranjang wishlist kalian. Yang itu aja bro ya, semoga bermanfaat informasi seputar komponen rakit PC dan teman-teman nggak usah panik baik. Gitu aja bro ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.